Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur yang sekaligus menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa perlu banyak pertanyaan dan pertimbangan. Sehingga kelak di yaumul akhir Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga kelak pada yaumul akhir saat tidak lagi bermanfaat anak dan harta kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Yang mana ketakwaan ini merupakan hal yang sangat penting yang bisa menjadi sebaik-baik bekal saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jika kita kaitkan ketakwaan dengan hati yang lurus, maka di sini kita menemukan korelasinya adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrah. Beliau mengatakan, wahai sahabatku, takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk kepada hatinya sebanyak 3 kali. Sehingga yang dimaksud dengan qalbun salim, yang dimaksud dengan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang lurus adalah hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwaan. Dan dengan bersyukur pula Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai hambaku, apabila kalian menjadi seorang yang bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Namun sebaliknya, apabila kita menjadi hamba yang kufur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita tidak bisa menafikan ketakwaan kita hari ini, keindahan Islam hari ini, kemanisan iman hari ini yang kita nikmati merupakan buah dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perjuangan beliau tidak sangat mudah. Beliau berdakwah di Mekah secara bersembunyi-sembunyi selama 13 tahun tanpa mengalami progres yang signifikan. Yang beliau dapatkan justru hanyalah hinaan, cacian, makian, dituduh tukang sihir, dikatakan seorang penyair. Yang pada akhirnya di sini kisah yang menakjubkan terjadi, yang mana ini awal dari kebangkitan kaum muslimin, awal dari kebangkitan Islam, awal cikal bakal yang akhirnya Islam bisa menyebar, bahkan kala itu bisa menguasai Persia dan Romawi. Yang mana Rasulullah SAW dan para sahabat hari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berangkat berhijrah ke kota Yatsrib.
yang kita kenal hari ini dengan Madinah Al-Munawwarah. Yang mana sesampai di kota Madinah, di sini seseorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam, yang dulunya sebelum Islam datang, dia merupakan seorang pendeta Yahudi, seorang yang soleh di kalangannya, yang mana ia bisa melihat asar atau ia bisa melihat bekas dan tanda dari wajah Rasulullah SAW. Lihat yang beliau sampaikan. Beliau menilai pertemuan pertama beliau dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Falamma qudima Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madinata." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, injafalan nasu ilaihi. Seluruh manusia di kota Madinah hari itu berjubel. Seluruh manusia hari itu di kota Madinah berkumpul untuk apa? Untuk menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abdullah bin Salam, aku pun ikut bersama manusia-manusia tersebut. Beliau melanjutkan penilaiannya, falamma ra'aitu wajhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Saat aku pertama kali melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bisa menyimpulkan, aku bisa menilai bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita yang benar, menyampaikan kabar yang benar, menyampaikan agama Islam yang lurus, sehingga seorang pendeta Yahudi kala itu Abdullah bin Salam bisa menilai Rasulullah SAW. Sepenilaian Abdullah bin Salam, saat manusia mulai berkumpul, Rasulullah SAW di sini menyampaikan sebuah pesan. Pesan yang masih syarat akan makna, pesan yang masih relevan dengan kita hari ini, pesan yang Rasulullah SAW sampaikan yang tidak hanya untuk kaum muslimin. Beliau mengawali pesannya, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa qumu bil laili wan nasun niyam, tadkhulunal jannata bis salam. Rasulullah SAW pada kesempatan kali itu memberikan pesan kepada seluruh sahabatnya, baik dari kaum muhajirin dan ansor, baik dari kaum Yahudi yang ikut hadir kala itu. Karena kita tahu kota Yasrib kala itu terpecah menjadi banyak kabilah, yang mana diantaranya banyak dari situ penduduk-penduduk Yahudi, sehingga lahirlah Piagam Madinah kala itu. Rasul menyampaikan, wahai manusia. Beliau mengawali sabdanya dengan wahai manusia, bukan wahai kaum muhajirin, bukan wahai kaum ansor, bukan wahai kaum muslimin. Beliau menyampaikannya secara umum, namun jelas dan bisa diterima oleh masyarakat kala itu. Pesan yang pertama yang beliau sampaikan adalah ya ayuhan nas afsus salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Yang mana jika kita lihat hari ini, masyarakat kita di Indonesia sudah sangat mengamalkan hal ini. Setiap kali kita bertemu, kita berjabat tangan dan saling mengucapkan salam, sehingga kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Yang mana salah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa saudaranya untuk saudaranya yang lainnya. Maka dari sini Rasulullah SAW ingin agar kaum muslimin, agar seluruh manusia saling mengucapkan salam, saling bertegur sapa, sehingga mahabbah dan kasih sayang muncul di antara mereka. Namun jika kita artikan secara lebih luas, makna salam di sini Rasulullah SAW menginginkan kita untuk menebarkan kedamaian, menjadi seseorang yang bisa mencairkan suasana di tengah-tengah orang yang sedang beribut, menjadi orang yang bisa mendamaikan dua kubu yang sedang berselisih, bisa menebar kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang mana kehadirannya didamba-dambakan, bukan justru sebaliknya dianggap sebagai biang kerok, dianggap sebagai pengadu domba, sehingga orang-orang di sekitarnya enggan untuk berdekatan dengan dirinya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan, mengisyaratkan kepada kita agar kita saling bersaudara, saling mengenal, saling mengucapkan salam. Bahkan Rasul mengatakan alaman arafta wa alaman la ta'rif. Mengucapkan salam tidak sebatas kepada orang yang kita kenal saja, tapi silahkan sampaikan, ucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang belum kita kenal. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pesan yang kedua yang Rasulullah SAW sampaikan adalah wa'at aimut ta'am. Berikanlah makan.
Ini hal yang sangat fundamental. Rasul tidak menyampaikan sedekahlah untuk membangun sekolah, sedekahlah untuk membangun masjid, tapi berikanlah makanan. Agar apa? Saat seseorang yang kelaparan, perutnya sudah terisi, ia bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Ia bisa mencari harta, ia bisa mencari ma'isyah atau kehidupan untuk keluarganya. Ia bisa beribadah dengan tenang karena perutnya tidak kosong. Yang mana sedekah, memberi makan kepada orang-orang di sekitar kita merupakan kebaikan yang sangat baik. Kebaikan yang diganjar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Yang mana dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya sedekah itu seperti kita menanam satu butir tanaman, lalu dari satu butir tersebut muncul 7 tangkai, yang mana dari setiap tangkai tersebut menghasilkan 100 biji kebaikan. Maka saat kita bersedekah, saat kita memberikan satu kotak makanan kepada saudara kita, kita tidak hanya memberikan makanan untuk dia, namun kita mengenyangkan rohani kita. Kita memberikan timbal balik yang lebih dari hanya sekedar makanan kepada diri kita sendiri. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa hasad dan dengki dalam Islam itu dilarang, kecuali dalam 2 hal. Rasul mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil ilm. Yaitu seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta yang berlebih, lalu dari harta tersebut ia gunakan untuk kebaikan. Ia gunakan untuk pendidikan, ia gunakan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Dan yang kedua, rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut ia ajarkan dan ia amalkan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pesan yang ketiga yang Rasulullah SAW sampaikan adalah wasilul arham. Sambunglah tali silaturahmi. Jangan sampai kita terkotak-kotakkan karena organisasi, kita terkotak-kotakkan karena ormas, kita terkotak-kotakkan karena beda calon presiden yang dipilih, sehingga tali silaturahmi antar kita terpecah belah. Ukhuwah Islamiyah kita tidak terjalin dengan baik. Hari ini umat Islam jika bersatu seluruhnya, itu belum tentu bisa mengalahkan kebatilan yang terjadi pada hari ini. Terlebih lagi jika kita terkotak-kotakkan. Satu umat tidak ingin sholat di masjid yang lainnya karena masjid tersebut punya organisasi lain. Ini mengotak-kotakan dan memutus tali silaturahmi. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memutus tali silaturahmi lalu ia meninggal dunia, maka ia meninggal dunia dalam keadaan fasik. Terlebih jika ini terjadi kepada saudara kita. Di sini Rasulullah SAW mengatakan adalah menyambung tali silaturahmi. Menyambung di sini kita bisa artikan 2 hal. Yang pertama adalah kita memperbaiki apa yang sudah ada sehingga semakin baik, atau kita memperbaiki tali silaturahmi yang putus sehingga menjadi baik. Tidak saling acuh satu keluarga dengan yang lainnya, tidak saling acuh satu teman dengan yang lainnya. Jika diibaratkan, menyambung tali silaturahmi ini merupakan menyambung persaudaraan antara kita dengan saudara kita, sehingga ukhuwah Islamiyah kita terjadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ausaku ural imani hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah saat kita cinta karena Allah dan kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jika kita artikan dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, maka menyambung tali silaturahmi ini adalah kita bisa artikan sebagaimana kita membangun networking. Kita membangun kerjasama dengan rekan-rekan kerja kita membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain tempat kita bekerja, sehingga tempat dan bidang yang kita tekuni bisa jauh lebih maju. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang keempat yang Rasulullah SAW sampaikan adalah waqumu bil laili wan nasun niyam. Bangunlah di tengah malam, yang mana pada malam itu manusia yang lainnya sedang lelap tertidur. Yakni Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat tahajud, untuk bangun qiyamul lail. 3 pesan yang disampaikan di awal oleh Rasulullah SAW merupakan hablum minan nas. Urusan kita manusia dengan manusia.
Lalu beliau menambahkan di akhirnya, ini adalah hablum minallah. Ikatan kita dengan Allah ketika seharian kita sudah menebarkan salam, kita seharian sudah memberikan makan kepada saudara kita, ketika seharian kita sudah menyambung dan memperbaiki tali silaturahmi kita, maka pada malam hari saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu benefit, manfaat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada seorang hambanya yang rajin melaksanakan qiyamul lail adalah waqumu bil laili wan nasun niyam. Di sini adalah Allah Subhanahu wa taala asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan qiyamul lail tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencarikan bagimu derajat yang tinggi di tengah-tengah manusia. Yang mana dari tafsir ayat ini, tempat yang tinggi di tengah-tengah manusia adalah saat kita memiliki posisi, memiliki jabatan di orang-orang sekitar kita, di perusahaan kita, di dunia pendidikan yang kita geluti, dan orang-orang sekitar kita ridho dengan hal tersebut. Orang-orang di sekitar kita ikhlas dengan jabatan yang kita miliki. Ini yang dimaksud maqamam mahmudah, derajat yang tinggi di sisi manusia. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, 4 pesan tersebut Rasulullah SAW sampaikan awal beliau hijrah ke kota Yathrib kala itu, dan masih sangat relevan dengan kita hari ini. Mari kita amalkan satu persatu, kita perbaiki satu persatu, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mustafa, ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Kalimat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis tersebut adalah, ketika kita berhasil melakukan amalan-amalan, kita berhasil merealisasikan amalan yang Rasulullah SAW sampaikan tersebut di kehidupan kita sehari-hari, maka jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW menjanjikan tadkhulunal jannata bissalam, maka kita akan masuk surga dengan selamat, kita akan masuk surga dengan tenang ketika kita berhasil melaksanakan 4 hal tersebut. Maka pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di sisinya dan sisi manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hadzal masjid mubarak waj'al ahlahu minas salihin was salihat wan najihina wan najihat wal mutaqaddimina wal mutaqaddimat li'ilai kalimatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yashkurukum washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.